Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada video pembelajaran prakarya kelas 11 semester 1 SMA IT Albina Islamic Boarding School bersama saya Agus Setiawan. Ini merupakan video pembelajaran yang pertama di mana kita akan mempelajari bab 1 kerajinan dengan judul Wirausaha Kerajinan dari Bahan Limbah Berbentuk Bangun Datar. Baik, pembahasan pertama kita akan gali tentang limbah, di mana limbah tersebut dapat kita manfaatkan sebagai bahan baku pembuat kerajinan. Baik, kita langsung mulai. Produk kerajinan pada awalnya dibuat manusia untuk tujuan fungsional, baik untuk kepentingan keagamaan, religius, maupun kebutuhan praktis. Produk kerajinan tersebut berupa peninggalan pada zaman batu, seperti artefak-artefak, kapak, dan perkakas. Kemudian pada zaman logam berupa nekara, moko, cenderawasih, kapak, bejana, hingga perhiasan seperti gelang, kalung, dan cincin. Sejalan dengan perkembangan zaman, konsep karya kerajinan terus berkembang. Pembuatan karya kerajinan yang pada awalnya untuk kepentingan fungsional dan dalam perkembangannya mengalami pergeseran orientasi ke arah nilai keindahan atau estetis. Kekayaan alam Indonesia merupakan modal untuk menghasilkan produk kerajinan, karena sejak zaman dahulu rakyat Indonesia telah menggunakan produk kerajinan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Produk kerajinan lebih memanfaatkan bahan-bahan alam, tapi ada juga yang memanfaatkan bahan limbah sebagai bahan kerajinan seperti limbah kertas, plastik, karet, dan logam. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan manusia membuat kerajinan adalah untuk satu, untuk kepentingan keagamaan atau religius. Yang kedua, untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Yang ketiga, untuk kepentingan pajangan dan hiasan. Dan yang keempat, untuk kepentingan mata pencaharian. Selanjutnya kita tampilkan gambar yang menampilkan sampah di suatu tempat pembuangan. Bagaimana pendapatmu ketika melihat sampah yang berserakan tidak teratur di suatu tempat seperti gambar tersebut? Maka dapat ditarik kesimpulan tentunya sampah atau limbah tersebut dapat membuat pemandangan menjadi tidak indah, menghasilkan bau yang tidak sedap, dan dampaknya akan merusak lingkungan. Limbah tersebut sebenarnya dapat dimanfaatkan sebagai bahan kerajinan yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Pengolahan limbah memiliki prinsip yang dikenal dengan sistem 3R. Sistem 3R ini pernah kita bahas di mata pelajaran prakarya kelas 9. Mungkin antum semua masih ingat. Sistem 3R ini antara lain, satu, reduce, itu mengurangi. Kemudian yang kedua, reuse, menggunakan kembali. Dan yang ketiga, recycle atau mendaur ulang. Nah, ketiga sistem ini akan kita bahas satu-satu. Yang pertama itu reduce atau mengurangi, yaitu meminimalisir atau material yang kita pergunakan. Semakin banyak kita menggunakan material tersebut, maka semakin banyak sampah yang akan dihasilkan. Yang kedua, reuse atau menghasilkan kembali, menggunakan kembali. Pilihlah barang-barang yang bisa kita pakai kembali. Maka kita harus menghindari barang-barang sekali pakai lalu buang. Yang ketiga, mendaur ulang atau recycle. Barang-barang yang sudah tidak berguna dapat didaur ulang lagi. Tetapi tidak semua barang bisa didaur ulang. Saat ini sudah banyak industri kecil dan industri rumah tangga yang memanfaatkan sampah menjadi barang lain. Contohnya kerajinan. Nah, upaya melaksanakan daur ulang tersebut menjadi karya kerajinan ya, berarti sudah dapat mengatasi masalah lingkungan yang mengganggu kehidupan. Selain itu dapat pula dimanfaatkan sebagai wadah penyaluran hobi keterampilan, kreativitas, dan menumbuhkan jiwa wirausaha. Berdasarkan wujudnya, limbah dibagi menjadi 3 jenis, yaitu limbah gas. Contohnya adalah karbon dioksida yang dihasilkan oleh asap kendaraan bermotor, asap pabrik, asap
pembuangan sampah, dan sebagainya. Berikut adalah contoh gambar yang termasuk limbah gas. Kemudian yang kedua, limbah cair. Contohnya air sabun bekas cucian, minyak goreng buangan, limbah dari buangan pabrik, dan sebagainya. Ini adalah contoh limbah cair hasil dari pembuangan pabrik. Dan yang ketiga adalah limbah padat. Contohnya plastik, botol bekas, kertas bekas, dan lain-lain. Berikut juga ini adalah gambar contoh yang termasuk ke dalam limbah padat. Selanjutnya, berdasarkan sumbernya, limbah dibagi menjadi 4 jenis, yaitu kita tunggu ada 4 di sini. Yang pertama, limbah dari hasil pertanian. Contoh gambarnya seperti ini. Yang kedua, limbah industri. Contohnya seperti ini. Yang ketiga, limbah pertambangan. Contohnya seperti ini. Dan yang terakhir adalah limbah domestik rumah tangga. Contoh gambarnya seperti ini. Kemudian berdasarkan senyawanya, limbah dibagi menjadi 2 jenis, yaitu limbah organik dan anorganik. Kita akan bahas yang pertama, limbah organik. Limbah organik merupakan limbah yang mengandung unsur karbon sehingga bisa dengan mudah diuraikan atau bisa membusuk secara mudah. Contohnya kulit buah, sayuran, kotoran manusia, kotoran hewan, dan sebagainya. Berikut adalah contoh dari limbah anorganik. Yang kedua, limbah anorganik. Limbah anorganik adalah sejenis limbah yang wujudnya padat, sangat sulit, bahkan sulit sekali untuk diuraikan atau tidak bisa membusuk. Contohnya yaitu dari kaleng bekas, botol bekas, plastik, potongan atau plat dari logam, dan sebagainya. Ini adalah contoh gambar yang termasuk limbah anorganik. Kemudian kita akan bahas limbah-limbah anorganik tersebut dapat dipilah-pilah sesuai kebutuhan. Jika dinilai tidak layak pakai, maka limbah tersebut akan dilebur. Sedangkan limbah yang masih dalam kondisi baik dapat dimanfaatkan kembali menjadi karya kerajinan. Ini adalah beberapa contoh kerajinan yang dibuat dari limbah anorganik. Jika limbah sudah beralih manfaat menjadi barang kerajinan, maka secara ekonomi nilainya akan meningkat. Kita patut bersyukur bahwa limbah anorganik juga dapat memberi manfaat untuk manusia. Apa itu limbah berbentuk bangun datar? Pada materi pembelajaran kelas 11 semester 1 ini, kalian akan diajak mempelajari dan memanfaatkan limbah yang berbentuk bangun datar untuk menjadi produk kerajinan yang unik dan menarik sehingga memiliki nilai jual. Limbah berbentuk bangun datar adalah limbah yang berbentuk bangun yang berdua dimensi, yaitu limbah yang memiliki sisi panjang dan lebar sehingga tidak mempunyai ruang. Limbah berbentuk bangun datar dapat berupa bidang beraturan seperti lingkaran, segi 4, segitiga, atau bahkan bangun yang tidak beraturan. Contoh limbah berbentuk bangun datar antara lain daun, kertas, kain perca, plastik, dan sebagainya. Berikutnya, maksud dan tujuan mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan, khususnya untuk kelas 11 ya. Baik. Materi kewirausahaan pada pelajaran prakarya dan kewirausahaan disajikan untuk satu, untuk mengenal konsep kewirausahaan. Yang kedua, sebagai latihan untuk mengembangkan usaha. Yang ketiga, untuk mendapatkan pengalaman praktis berwirausaha. Yang keempat, menumbuhkan minat berwirausaha. Yang kelima, mengembangkan potensi berwirausaha. Setelah kalian belajar tentang materi ini, diharapkan akan dapat mengembangkan jiwa kewirausahaan, khususnya untuk memanfaatkan bahan limbah berbentuk bangun datar menjadi produk kerajinan yang bernilai estetika, bermutu, dan memiliki nilai ekonomi yang tinggi.
Nah, sampailah kita di ujung pembelajaran video kali ini. Video pembelajaran yang pertama ini cukup sekian. Nah, nanti kita akan bertemu lagi di video pembelajaran yang kedua, yaitu tentang perencanaan wirausaha produk kerajinan dari limbah berbentuk bangun datar. Syukron jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.